Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu pada pagi ini ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami. Kami mau bersandar kepadamu, kami mau berharap kepada Tuhan. Dan kami juga mau mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup. Kami percaya Engkaulah segala-galanya dalam hidup ya Bapa. Oh Tuhan, Kau berkati juga pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Utamakanlah Tuhan dalam hidupmu. Pada suatu hari ada seorang pengusaha yang sudah sukses berhasil dalam hidupnya dan semua yang dia kerjakan itu semuanya berhasil. Lalu seorang wartawan mewawancarai dia. Seorang wartawan katakan dan bertanya begini, apa kunci sukses Anda sehingga Anda bisa berhasil sampai mencapai kekayaan yang begitu luar biasa? Lalu saudara juga bukan hanya sukses, tapi saudara juga dermawan. Begitu sosialnya Anda membagi penghasilan Anda kepada orang-orang yang belum beruntung. Lalu sang pengusaha jawab demikian, keberhasilan dan kesuksesan saya bukan hanya saya yang mencapainya, tapi ada tim yang mendukung saya dan ada orang-orang yang mau berjuang dengan saya. Dan yang paling istimewa adalah ada istri saya yang selalu mendukung dan mendoakan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, keberhasilan seorang suami karena dukungan istri. Jadi benar ada perkataan di balik kesuksesan seorang suami ada seorang istri yang mendukung. Nah, demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup, saling mendukung, saling menopang, saling mensupport. Dan yang paling penting adalah utamakan Tuhan dalam segala hal pekerjaan kegiatan kita. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi prioritas dalam hidup. Demikian juga yang dialami oleh kehidupan Yusuf selama di Mesir. Yusuf terus menjadikan Tuhan segala-galanya dan menjadikan Tuhan Allah satu-satunya, sumber penolong, sumber pengetahuan, dan sumber segala berkat dalam hidupnya. Yusuf tahu segala yang terjadi di dalam hidupnya, lika-liku hidup yang dia hadapi. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 15-16 demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ketika Yusuf ada di dalam penjara, ada juru roti, juru minuman bermimpi tidak bisa satu orang pun mengartikannya, tapi Yusuf bisa mengartikannya. Lalu ketika Firaun, sang raja bermimpi, tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikannya. Lalu ada orang mengatakan di dalam penjara ada orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Akhirnya ketika Firaun menceritakan mimpinya dan Yusuf bisa mengartikan mimpi. Lalu Firaun katakan, engkau orang hebat, engkau bisa mengartikannya. Tapi Yusuf katakan, bukan aku raja, tapi Tuhan yang kusembah yang memberikan hikmat kepadaku sehingga aku dapat mengartikannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kenapa Yusuf mengatakan hal yang demikian? Bukankah itu kepintaran dia, kehebatan dia, talenta dia?
Kita tahu Bapak Ibu, Yusuf adalah orang yang terus menjaga kekudusan hidup. Yusuf adalah orang yang tetap hidupnya di dalam Tuhan. Ketika ada celah untuk meninggikan dirinya, dia tidak mau. Dia selalu katakan, Tuhanlah sumber kekuatan di dalam hidupnya. Saya bisa mengartikan mimpi bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan yang memberi hikmat kepada saya sehingga saya dapat mengartikannya. Lalu Yusuf bukan hanya mengartikan mimpi. Dia tahu mimpi Firaun apa, lalu apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia harus lakukan. Yusuf menguasai semuanya. Dan akhirnya Raja Firaun menjadikan Yusuf orang nomor 1 di Mesir. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, percayalah berkat Tuhan akan terus mengalir. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, keberhasilan, kesuksesan juga akan kita raih. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup kita, kita akan mendapatkan kekuatan penghiburan. Sehingga dalam hidup ini bukan hanya keluhan saja yang kita keluhkan, tetapi ucapan syukur dan anugerah Tuhan yang selalu kita syukuri. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari mengutamakan Tuhan dan jadikanlah Tuhan di atas segala-galanya. Percayalah, dengan kita mengutamakan Tuhan dan terus hidup dalam kebenarannya, maka Tuhan pun akan memberkati hidup kita. Segala hal yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan menolongmu sehingga untuk menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Dan mari kita terus berjuang demi kebenaran. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengutamakan Engkau dalam segala kehidupan kami, Engkau selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan ketika kami belum meminta pun, Engkau sudah menyediakan. Engkau tahu Tuhan, hari esok kami, masa depan kami. Kami percaya Engkau yang menyediakannya. Berkati kami, tolonglah kami untuk kami terus mengutamakan Tuhan dalam hidup. Terima kasih ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.